Setelah mengalahkan banyak monster serigala, pedang yang Jinwo gunakan akhirnya retak. Tapi dari pembantaian itu, Jinwo berhasil mengumpulkan 34 taring serigala, 2 pisau, zirah, dan hearthstone. Dengan hearthstone di tangannya, Jinwo sebenarnya sudah bisa keluar dari dungeon. Namun jika dia keluar sekarang, dia khawatir tidak akan punya kesempatan lagi untuk memasuki dungeon dengan level yang serupa. Jinwo yang masih ingin melakukan solo leveling memutuskan untuk terus lanjut sampai bisa mengalahkan si bos dungeon. Hingga pada satu titik, dia menyadari kalau dirinya bisa melihat nama dari setiap monster yang dia hadapi seperti dalam game RPG. Warna putih artinya si monster lebih lemah darinya, warna orange artinya masih bisa dihandle, dan warna merah artinya lebih kuat darinya. Karena Jinwo merasakan kekuatan monster yang ada di lantai bawah masih bisa dia handle, meski pedangnya sudah retak, Jinwo memutuskan untuk turun menghadapinya. Siapa sangka satu serangan dari si monster yang berwujud ular raksasa langsung membuat pedangnya patah. Namun karena nama monster tersebut masih berwarna orange, Jinwo yakin dia masih bisa mengalahkannya. Dengan menggunakan pedang yang sudah patah, Jinwo menantang bos dungeon yang bernama Blue Poison Fangs Rasaka. Karena sudah bosan menjadi hunter paling lemah, tekad Jinwo untuk terus maju tidak bisa dibendung lagi. Meski berkali-kali terkena serangan Rasaka, Jinwo terus mencoba bangkit dan menyerang lagi. Hingga pada satu momen, pedang patahnya lepas dari tangan, memaksa Jinwo harus bertarung dengan tangan kosong melawan si ular raksasa. Jinwo yang sudah berhasil memegangi bagian leher si ular kemudian memutuskan untuk memindahkan semua poin kemampuannya ke skill strength. Di waktu yang sama, perawat dan dokter yang merawatnya mulai mengkhawatirkan kondisi Jinwo karena dia tidak kunjung balik ke rumah sakit. Meski begitu, si dokter bilang hunter yang paling lemah sekalipun punya fisik yang lebih kuat dari manusia normal, sehingga sebenarnya mereka sudah layak disebut sebagai monster. Dan kekuatan Jinwo kini benar-benar sudah menyerupai monster. Levelnya pun terus naik setelah berhasil mencekik si monster ular sampai tewas. Selain kenaikan level, Jinwo juga mendapatkan racun Rasaka dan sebuah pedang dari taringnya Rasaka sebagai hadiah. Pedang pendek atau belati yang Jinwo dapatkan setelah mengalahkan Rasaka ternyata adalah item level C. Sementara Venom dari Rasaka sendiri adalah item level A. Setelah Rasaka resmi kalah, dungeon yang dibuka oleh Jinwo tertutup secara otomatis dan Jinwo tiba-tiba sudah berada di dalam stasiun Habjun yang sesungguhnya. Nah, begitu keluar dari stasiun, Jinwo bertemu dengan seorang tentara. Ternyata selama dirinya berada di dalam dungeon ada sebuah portal yang terbuka. Tapi dari semua monster yang berhasil keluar dari portal tersebut, masih ada satu yang belum bisa dibinasakan. Melihat Jinwo membawa sebuah pedang, si tentara langsung menduga kalau dia adalah seorang hunter. Dengan kemampuan inderanya, Jinwo tidak butuh waktu lama untuk mengetahui posisi si monster, yang ternyata sedang dihandle oleh 8 hunter petarung level E dan 1 level D. Sementara salah satu healer yang bertugas adalah Juhe. Menyadari trauma yang dialami oleh Juhe masih belum sembuh sepenuhnya, Jinwo langsung pasang kuda-kuda menyerang dari balik kerumunan penonton. Dan satu lembaran pedang patahnya langsung membuat si monster terkena instant kill. Sejak rutin menjalankan quest harian, tidak hanya kekuatan Jinwo saja yang berubah, bentuk fisik Jinwo juga mengalami banyak perubahan. Namun karena tidak ingin badannya menjadi seperti Hulk, Jinwo memutuskan untuk tidak kebanyakan menaruh poinnya di posisi strength. Nah, saat sedang asik mengatur poin, sebuah panggilan masuk. Ternyata itu dari bapak kos yang menagih uang sewa. Berbekal kekuatan barunya, Jinwo pikir dia pasti akan bisa lebih mudah mencari uang. Namun dia tidak ingin awakening keduanya sampai viral karena mata julid para netizen pasti akan langsung tertuju kepadanya. Jadi untuk bayar kos-kosan, Jinwo memutuskan untuk bergabung dengan sebuah attack force terlebih dahulu. Dan bingo, sebuah attack force yang dipimpin oleh seorang hunter level C bernama Huang Dong-suk kekurangan orang untuk melakukan penyerbuan ke sebuah dungeon level C yang mana satu tim minimal harus berisi 10 orang, dengan separuh diantaranya merupakan hunter level C. Selain Jinwo, seorang hunter dengan perlengkapan yang sangat mewah juga ikut bergabung. Namanya adalah Jin Ho, seorang hunter level D yang katanya siap melindungi Jinwo karena tidak ada hunter tipe healer dalam tim itu. Karena Jinwo adalah hunter yang levelnya paling rendah, dia hanya diberi tugas untuk mengangkut perlengkapan saja. Nah, gerbang level C kali ini ukurannya lebih lebar dari biasanya. Namun pihak asosiasi tidak menentukan level suatu gerbang berdasarkan lebarnya, melainkan besarnya energi sihir yang dipancarkan. Tapi anehnya, begitu masuk ke dalam ternyata kondisinya gelap gulita. Hal itu tidak mengherankan karena setelahnya terungkap fakta kalau dungeon tersebut ternyata adalah sarang monster bertipe serangga. Dengan inderanya yang sudah dipertajam, Jinwo bisa mengetahui kalau serangan monster berasal dari atas. Berkat informasinya itu ditambah dengan koordinasi tim yang sangat kompak, semua monster serangga yang menyerang mereka berhasil dikalahkan. Namun saat para hunter sedang mengumpulkan item sihir dari para monster yang sudah mati, mereka menemukan ada bangkai monster dengan luka yang tidak wajar. Dong-suk sempat menduga kalau mungkin terjadi perang memperebutkan wilayah di antara para monster. Dengan kata lain, ada monster yang lebih kuat dibandingkan dengan para monster serangga itu. Namun Jinwo sepertinya merasakan gelagat aneh dari sesosok hunter.
Meski sudah berjalan cukup lama, kelompok Jinwo masih belum menemukan bos dungeon. Namun mereka yakin dungeon tersebut pasti punya bos, karena jika tidak ada bosnya, portalnya tidak akan terbuka. Sesaat setelah membahas tentang bos dungeon yang tidak ketemu-ketemu, Dongsuk tiba-tiba berhenti. Sarang bos dungeon tepat berada di depan mereka. Dan rezeki nomplok. Sepanjang lorong menuju tempatnya bos dungeon, terdapat tambang kristal sihir yang jumlahnya sangat melimpah. Dongsuk bilang dia akan membagi jarahan secara adil setelah berhasil mengalahkan bos dungeon. Tapi jika bos dungeon buru-buru dikalahkan, mereka tidak akan sempat untuk memanen kristal sihir, karena portal otomatis akan tertutup 1 jam setelah bos dungeon dikalahkan. Maka dari itu, Dongsuk berencana memanen kristal sihir terlebih dahulu sebelum melawan si bos yang sedang tidur. Celakanya, alat panennya ketinggalan di mobil. Jadinya mereka akan keluar dungeon terlebih dahulu untuk mengambilnya, meninggalkan Jinwo dan Jinho di dalam sarang bos dungeon. Tapi anehnya, begitu meninggalkan sarang, Dongsuk langsung menyuruh anak buahnya untuk menutup jalan keluar. Dulu, Jinwo pernah diperingatkan agar waspada dengan sekelompok hunter bajingan yang disebut dengan cicak. Mereka adalah sekelompok kriminal berkedok hunter yang mengeksploitasi hunter lemah dan membuang mereka ketika sudah tidak dibutuhkan. Dan gengnya Dongsuk inilah si cicak itu. Menyadari posisi mereka sudah terkunci di kamar si bos dungeon, Jinho terlihat mulai panik. Sementara Jinwo terlihat biasa saja karena baginya menjebol dinding tidak butuh effort yang berarti. Yang jadi masalah justru si bos dungeon yang terbangun gara-gara ledakan sebelumnya. Di sisi lain, Dongsuk dan gengnya ternyata sudah jauh-jauh hari merencanakan tindakan liciknya itu. Rencananya setelah si bos dungeon memakan Jinwo dan Jinho lalu tidur lagi, Dongsuk akan kembali masuk ke dalam dungeon untuk menambang kristal sihir. Jika kepepet, mereka baru akan melawan si bos dungeon beramai-ramai atau setidaknya membawa kabur perlengkapan mahalnya Jinho. Nah, merasa levelnya lebih tinggi, Jinho sempat sok-sokan ingin melindungi Jinwo. Namun Jinwo yang merasa tertantang justru langsung mengeluarkan senjata barunya dan berniat melawan si bos sendirian. Meski sudah menggunakan kekuatan dan kecepatan maksimal, pendam dari Rasaka, nyatanya Jinwo masih belum juga mampu menggoreskan luka di tubuh si monster laba-laba. Tapi setidaknya tarian mautnya itu berhasil membuat Jinho bengong, minder hingga suudzon. Konon katanya ada beberapa hunter yang mampu menyembunyikan kekuatan aslinya demi ditempatkan di level yang lebih rendah. Mereka lah yang disebut dengan ranker palsu. Masalahnya, para ranker palsu biasanya adalah para psikopat. Jadinya, meski yang bertarung mati-matian melawan monster adalah Jinwo, tetapi yang merinding lemes justru adalah Jinho. Meski sempat mengalami kesulitan dan nyaris mati terkena semprotan racun dari si monster, di saat-saat terakhir Jinwo akhirnya berhasil menusuk matanya. Karena efek melumpuhkan dan melemahkan yang terdapat pada pedangnya, si monster laba-laba akhirnya tumbang juga. Jinho jadinya makin yakin kalau Jinwo pasti seorang ranker palsu dan psikopat. Makanya begitu Jinwo selesai memanen inti sihir milik si bos dungeon, Jinho langsung bersikap seperti jomosnya. Dongsuk jelas heran bagaimana bisa Jinwo dan Jinho masih hidup dan bagaimana mungkin bos dungeon bisa mereka kalahkan. Dia pikir Jinho dengan semua perlengkapan mahalnya lah yang pasti sudah mengalahkan si bos dungeon. Dari omongannya Dongsuk pula lah akhirnya diketahui kalau Jinho adalah anak dari pemilik perusahaan konstruksi Yojin. Maka dari itu Dongsuk mencoba merayu Jinho agar mau bergabung dengan kelompoknya, tetapi dengan syarat dia harus menghabisi Jinho terlebih dahulu. Tapi bukannya tergoda dengan speak-speak iblisnya Dongsuk, Jinho justru mengarahkan pedangnya untuk menantang sang cicak. Mendeteksi adanya ancaman serius, sistem gaming di tubuh Jinwo bereaksi. Untuk pertama kalinya, Jinwo mendapatkan misi untuk menghabisi manusia. Jika dia tidak menjalankan misi itu, hukumannya adalah jantungnya akan langsung berhenti berdetak. Di saat yang sama, penyihirnya Dongsuk menembakkan bola apinya ke arah Jinwo. Siapa sangka serangan terkuatnya itu tidak cukup kuat untuk menghabisi si hunter level 8. Hal itu justru membuat Jinwo marah dan seorang anak buah Dongsuk yang so asyik pun kemudian menjadi korban pertamanya. Karena masih belum paham dengan situasinya, Dongsuk menyuruh penyihirnya untuk menyerang Jinwo lagi. Naas, si penyihir yang bernama Gyuhuan itu langsung dicincang oleh Jinwo. Melihat tubuh temannya dijadikan puzzle, rekan-rekannya yang lain langsung berusaha untuk membalaskan dendam. Alhasil, masing-masing dari mereka akhirnya ikut merasakan juga betapa menyakitkannya tebasan pedangnya Jinwo. Meski hanya terkena satu tebasan, tetapi efek melemahkan dan melumpuhkannya cukup untuk mengantar mereka semua menyusul Gyuhuan. Jinho yang melihat bagaimana cara Jinwo bertarung, langsung sadar kalau Jinwo yang sekarang lebih kuat dibandingkan dengan saat melawan si bos dungeon. Dongsuk yang hanya melihat Jinwo dari sisi kecepatannya saja, kemudian meningkatkan powernya untuk menyerang sekaligus melindungi diri. Tapi prediksinya sudah salah kaprah. Tidak hanya kecepatannya saja yang luar biasa, kekuatan Jinwo juga berada di level yang berbeda. Belum sempat Dongsuk menyerang, Jinwo sudah terlebih dahulu mengoproknya hingga nyungsep. Dan belum sempat Dongsuk pamer punya orang dalam di asosiasi, Jinwo sudah keburu memutus sambungan kepalanya.
Insiden yang dialami oleh Jinwoo akhirnya diangkat ke top level asosiasi Hunter. Selain karena Jinwoo terlibat lagi dalam insiden itu, Dongsuk ternyata adalah kakaknya Hwang Dongsu, seorang Hunter level S yang kini kerja di Amerika. Di waktu yang sama, Jinwoo yang sedang minum alkohol bersama adiknya, baru sadar kalau dirinya tidak bisa mabuk lagi. Penasaran akan hal itu, Jinwoo lalu mencoba menenggak venomnya Rasaka. Tetapi sesuai dugaannya, racun Rasaka pun tidak ngefek di tubuhnya. Sesaat kemudian, Jinwoo menelpon dan mengajaknya untuk ketemuan di sebuah restoran. Jinwoo ternyata ingin membentuk sebuah tim penyerangan dan dia ingin Jinwoo bergabung dengan timnya minimal dalam 19 kali penyerangan. Ternyata seorang hunter bisa mendapatkan lisensi untuk menjadi ketua serikat setelah minimal ikut dalam 20 misi penyerangan. Jinwoo bilang ayahnya ingin membentuk sebuah serikat dan merekrut seorang hunter level S sebagai ketuanya. Karena di Korsel hanya ada 9 hunter level S, Jinwoo curiga hunter yang diincar oleh ayah Jinwoo adalah Min Bung Hyu yang sudah pensiun. Dari percakapan Jinwoo dan Jin Ah yang sedang jogging bareng, diketahui kalau ayahnya Jinwoo sedang membangun sebuah tower. Dan Jinwoo menawarkan gedung yang ditaksir bernilai 30 miliar itu sebagai imbalan jika Jinwoo mau bergabung. Jinwoo setuju, tetapi dengan syarat anggota inti tim hanya mereka berdua, sementara 8 anggota lainnya hanyalah anggota bayaran untuk menggenapi kuota minimal saja. Nah, karena banyak pikiran, Jinwoo tanpa sadar sudah berlari melebihi misi, tapi anehnya kelebihan kilometernya masih dihitung. Karena penasaran, Jinwoo mencoba push up, sit up, dan squat lebih dari target untuk mengetahui maksimal kuotanya, yang kemudian diketahui hanya 2 kali lipat dari misi harian. Sementara itu di Amerika, Dongso yang yakin kalau kakaknya telah dibunuh berniat segera pulang ke Korsel untuk balas dendam. Namun kata sekretarisnya, paling tidak dibutuhkan waktu 2 minggu lah untuk mempersiapkannya. Nah, karena menjalankan misi harian 2 kali lipat dari target, Jinwoo mendapatkan hadiah item level S berupa kunci dungeon instan. Karena kuncinya adalah item level S, Jinwoo menduga dungeon yang akan dibuka pasti juga level S.